saling adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menkyu Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menyebut langsung Pemprov Jawa Barat. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak semua ada. Di Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Deddy untuk mengecek data uang Pemprov Jabar yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Kepada Kemendagri itu sifatnya apa sih, Kang? Laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan itu loh. 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di bank. Pramono tekankan uang ini akan digunakan akhir tahun. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun
yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Johanna datangi KPK. Shirley mengaku hendak berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi, Bu Shirley. Ada apa hari ini? Ya, pemirsa, Shirley dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk minta saran dari KPK terkait dengan pencegahan korupsi yang terekam dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention. Shirley juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCP Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan juga pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait dengan penganggaran program prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Lagi konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik terkait penyewaan private jet saat kampanye pemilu 2024. Suara ulang atau PSU di Kabupaten DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kelima orang tersebut. Adapun kelima orang tersebut yakni Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta anggota KPU masing-masing Idam Holil, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap dan juga Agus Melas. Selain itu, pemirsa, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal KPU bernama Bernard Darmawan Sutrisno. 178/PKI Kedatan KPP. Peringatan keras kepada Teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu 2 Idam Holid, Teradu 3 Yulianto Sudrajat, Teradu 4 Parsadaan Harahap, Teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Pemirsa, di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto berikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia dapat tempat yang layak dan aman, serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren, termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri yang tak hanya pendidikan agama, tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden ingatkan dengan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama tidak hanya pondok pesantren harus dipastikan aman dan juga sesuai dengan standar. Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal.